Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis apa yang akan saya ambil dengan modal 500 juta. Nah, bisnis yang akan saya ambil itu adalah sebelum kita masuk bisnisnya, kita akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya adalah anak sektor penjahitan dengan NIM C1E12328 dengan prodi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Bambang Purnomo SEMM dengan mata kuliah Digital Marketing. Nah, kita masuk kepada bisnis yang akan saya ambil yaitu adalah perkebunan cengkeh. Nama bisnis yang saya buat itu adalah LC, gabungan dari antara nama saya dan eh, pohon cengkeh tersebut. Nah, kita masuk pada rancangan bisnisnya. Modal awal yang saya punya itu adalah 500 juta, cukup banyak ya, walaupun nggak banyak kali. Luas lahan saya ambil itu adalah 2 hektar, itu bisa 554 pohon cengkeh, dan cadangan modalnya itu adalah 166 juta untuk operasional tambahannya. Dan biaya utama itu adalah sewa lahannya, karena kita belum mempunyai lahan, jadi kita sewa dulu. Terus kemudian ada bibit unggul, pupuk, tenaga kerja, irigasi, dan peralatan. Dan target waktu panennya itu adalah tahun keempat mulai berbuah, optimal di tahun ke-10. Lumayan lama cuma nggak apa-apa. Estimasi adalah omsetnya 300 sampai 400 juta per tahun saat produksi penuh. Lumayan. Kita masuk pada slide berikutnya. eh, Mengapa saya memilih bisnis ini? Yang pertama itulah permintaan tinggi dan stabil. Bahan utama rokok, kretek, bumbu masakan dan obat tradisional itu dari bahan utamanya adalah cengkeh. Kemudian ada komoditas ekspor unggulan. Pasar besar di India, Timur Tengah dan Eropa. Usaha jangka panjang, pohon cengkeh produktif hingga 50 tahun lebih. Lumayan lama karena itu saya memilih cengkeh ini. Nilai ekonomi yang tinggi, harga cengkeh cenderung stabil naik dari tahun ke tahun. Info pesaing, pesaing bisnis, yaitu adalah pesaing lokal, petani cengkeh tradisional Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Anjing bangsa. Info pesaing, pesaing bisnis, yaitu adalah pesaing lokal, petani cengkeh tradisional di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian di pesaing globalnya yaitu adalah produsen di Tanzania, Madagaskar, dan Sri Lanka. Dan kelemahan pesaing itu kualitas tidak selalu konsisten, belum semua memakai sertifikasi organik atau standar ekspor. Kemudian ada keunggulan dari Elceng ataupun Nail Cengkeh, fokus kualitas premium dengan standar ketat, pemasaran digital yang komprehensif, ekspor langsung ke pembeli internasional, penerapan teknologi modern dalam budidayanya. Kemudian ada target pasarnya. Yang pertama adalah pasar domestik, pabrik rokok kretek, industri jamu dan obat herbal, produsen bumbu dan rempah, industri farmasi. Pasar ekspornya, importir rempah di India dan Pakistan, pasar Eropa, industri kuliner dan obat herbalnya. Timur Tengah, rempah dan obat tradisional. Cara menjual produknya yaitu dengan cara pasar dalam negeri, yaitu distribusi ke pengepul dan kerjasama industrinya. Kemudian ke luar negerinya ya ataupun pasar ekspornya via eksportir dan kontrak buyer dan platform B2B. Platform perdagangan internasional Alibaba, Tradekey, dan platform B2B lainnya. Kemudian promosi digital marketing seperti di website resmi dan e-commerce, menampilkan produk dan harga dan legalitasnya. Ada media sosial di Instagram, Facebook, TikTok, dan edukasi dan brandingnya. Konten digital, foto kebun, proses panen, testimoni bayar, dan search engine optimization atau SEO agar mudah ditemukan di Google. Marketplace B2B, daftar di Alibaba, Indo Trading, Made in China. Kemudian kita masuk pada email marketingnya, penawaran langsung ke importir lempah dunia.
Eh, nah, kita masuk pada penutup ataupun terakhirnya, yaitu bisnis cengkeh itu adalah investasi jangka panjang. Pohon cengkeh dapat produktif hingga 50 tahun, menjadikannya aset yang berkelanjutan dan potensi pasar yang sangat besar. Pemerintah tinggi baik di pasar domestik maupun ekspor dengan harga yang stabil dan manajemen modern dan digital marketing. Strategi pemasaran digital membuka peluang keuntungan lebih tinggi. Jadi, kesimpulannya adalah usaha perkebunan cengkeh dengan modal 500 juta merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan. Cengkeh memiliki permintaan tinggi baik di dalam negeri maupun pasar ekspor, sehingga peluang pasarnya sangat luas. Dalam pengelolaan lahan yang baik, pemilihan bibit yang unggul, serta perawatan intensif, kebun cengkeh dapat mulai menghasilkan pada tahun keempat dan mencapai puncak produktif pada tahun ke-10 dengan potensi pendapatan ratusan juta rupiah per tahunnya. Dan strategi pemasaran yang menghubungkan penjualan langsung ke industri, kerjasama dengan eksportir, serta promosi digital marketing akan memperkuat daya saing usaha ini. Dengan demikian, bisnis perkebunan cengkeh atau usaha saya itu adalah Elceng, bukan hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi aset berkelanjutan yang bernilai tinggi dalam jangka panjang. Sekian dari bisnis yang akan saya buat. Terima kasih.